سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, hari ini atas izin Allah kita kembali lagi dalam program Kalam, kajian Islam Jumat malam. Tema hari ini adalah bahagia dalam ujian, bersama Ustadz kita, Ustadz Irfandi Amiruddin LC. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, bikhair Mas Izzah. Terima kasih Ustadz sudah bisa datang untuk memberikan materi pada hari ini. Bagaimana Ustadz, bisa dimulai materinya? Ya, bisa Mas Izzah. Kalau begitu, mari kita dengarkan. Kok bisa sih bahagia dalam ujian? Oke, terima kasih Mas Izzah atas kesempatan dan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Sahabat santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang senantiasa masih diberikan kepada kita, dan tidak lupa juga kita sampaikan salawat serta salam kita kepada Nabi dan suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari yang namanya ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia itu mengira mereka cukup dibiarkan beriman tanpa diuji? Maka ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kita ngaku beriman sama Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita masuk ke dalam ruang lingkup ujian. Jadi kalau beriman pasti diuji, nggak mungkin nggak. Justru kalau kita mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala, terus kita nggak pernah diuji sama Allah, nah itu dipertanyakan iman kita, ya. Justru dipertanyakan, pasti ada yang salah. Kalau iman kita benar pada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan diuji. Jadi ujian itu pasti datang. Maka kita nggak usah mikirin dan nggak usah takut kalau ujian itu datang ke kita. Jadi pola pikir ini yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Terus gimana caranya biar kita bahagia dalam ujian yang menimpa kita? Begini, karena Allah Subhanahu wa taala itu selalu memberikan kita hadiah di balik ujian yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali pasti hadiah yang Allah kasih kepada kita di balik semua ujian yang Allah berikan kepada kita. Sedikit kita bahas dalam pertemuan kali ini, sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul SAW pernah bersabda, "Ma min muslim yushaku syaukatan fama fauqaha." Kata Rasul, tidaklah seorang muslim itu tertusuk duri atau yang lebih berat lagi sakitnya. Nah, jadi ini indikasi dari Rasul. Seorang muslim kalau merasakan sakit yang paling kecil sekali, tertusuk duri saja, ya, apalagi yang lebih besar, kata Rasul, illa kutibat lahu biha darajah. Ini yang pertama, kecuali dari rasa sakit itu Allah akan tulis baginya satu derajat. Wa muhiyat anhu biha khati'ah, dan Allah akan angkat darinya satu kesalahan. Jadi dalam riwayat Imam Muslim ini ada dua pahala, ada dua hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika kita berhasil sabar dalam ujian yang kita hadapi dalam hidup ini. Dan Rasul itu kasih gambaran, nggak mesti ujian yang paling besar, ya.
Rasul hanya kasih gambaran ujian paling kecil, tertusuk duri, ya, sakit tapi ringan. Tapi kata Rasul, sakit yang ringan itu saja Allah kasih dua, sudah kasih dua hadiah. Yang pertama, diangkat satu derajatnya. Ini yang pertama. Untuk apa derajat itu? Ya tentu untuk memperbandingkan kita, membedakan kita nanti kedudukan di surga. Karena kita tahu surga ada macam-macam, ya. Yang paling tinggi Firdaus. Nah, nanti derajat-derajat itu yang akan menentukan kedudukan kita di surga kelak, ya. Jadi kalau kita semakin banyak diuji oleh Allah, semakin tinggi derajat kita, gitu. Kalau Mas Iza saya tanya, sekarang kelas berapa Mas Iza? Kelas 2 SMP. 2 SMP, ya. Nah, berarti dulu sempat kelas 1 dong, ya. Sempet Nah, dulu waktu kelas 1 mau naik kelas 2 ada ujiannya nggak? ada. Ada, ya. Artinya untuk naik dari kelas 1 naik tingkat ke kelas 2 lewat ujian nggak? Lewat. Nah, lewat ujian pasti. Nah, jadi sahabat santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita aja di dunia nyata ini yang sekolah menyadari itu. Kita nggak mungkin naik tingkat kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3 tanpa melewati ujian sebelumnya. Nah, jadi udah real, nyata kehidupan kita itu membuat bahwa kalau mau naik ujian, naik tingkat harus lewat ujian dulu. Nah, Allah tuh juga kayak gitu, ketika memberikan kita ujian, Allah sedang ingin angkat derajat kita. Allah ingin angkat kualitas iman kita. Makanya kalau kita ingat salah satu kisah sahabat Nabi SAW yang bernama Yasir dan keluarganya, yang dimana keluarga Yasir ini disiksa oleh kaum kafir Quraisy, dibentangkan di padang, ya, artinya di padang pasir panas-panas, disiksa. Kenapa mereka disiksa? Dikasih ujian itu agar mereka kembali kepada kekufuran, gitu. Ini ujian dari Allah, ya. Mereka mengaku beriman pada Allah dan Rasul, kemudian dikasih ujian oleh Allah dengan siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Untuk apa? Kalau kita lihat singkat ceritanya, keluarga Yasir ini berhasil lewat ujian yang sangat berat itu, disiksa, bahkan Sumayyah itu sampai dibunuh, ya. Tapi kata Rasul apa? Surga bagi keluarga Yasir. Artinya Allah langsung janjikan surga kepada keluarga Yasir. Coba kalau kita bayangkan, sekiranya keluarga Yasir itu setelah beriman, Allah nggak uji dengan siksaan dari kaum kafir Quraisy, tentu mereka tidak akan dikasih jaminan surga oleh Rasulullah, gitu. Tapi karena mereka diuji oleh Allah lewat siksaan-siksaan dan penderitaan yang diberikan oleh kaum kafir Quraisy, dan mereka berhasil melewatinya, akhirnya Rasul kasih jaminan surga, gitu. Nah, ini sangat jelas bagi kita bahwa ujian dalam kehidupan ini harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat derajat kita. Tentu kita senang dong kalau Allah angkat derajat kita. Nah, makanya kita bisa bahagia. Justru senang, alhamdulillah saya hari ini sakit. Nah, berarti Allah sedang angkat derajat saya. Nah, itu jadi kita bisa senang dan bahagia dari ujian yang kita hadapi di dunia ini. Kemudian yang kedua, dari hadis Imam Muslim tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujian yang kita terima itu di antara hadiahnya yang kedua adalah Allah ampuni atau hapus kesalahan yang kita lakukan. Jadi dua-duanya, Allah angkat derajatnya dan Allah hapus kesalahan kita. Dan ini juga tentu kita sangat pengen sekali, ya. Kita yakin kita ini manusia, zat yang sangat sering berbuat kesalahan dan dosa. Maka dengan ujian ini Allah hapus hal-hal tersebut. Dan kita suka itu. Kita pasti bahagia kan kalau Allah itu mengampuni dosa-dosa kita. Pasti kita senang. Maka ketika datang ujian, kita juga senang. Alhamdulillah hari ini saya sakit. Berarti Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. Ya kalau kita lihat sih, ya, di antara sebabnya. Jadi
kita kan kebanyakan melakukan kesalahan yang mungkin jarang kita sadari. Lambat laun Allah masih nunggu kita minta ampun sama Allah dari kesalahan-kesalahan tersebut. Tapi lama-lama mungkin karena kita nggak sadar ya, lupa bahkan merasa nggak salah, akhirnya Allah ingatin, kasih kita cobaan. Malaikat kirim ke fulan rasa sakit biar dia ingat kalau dia itu pernah salah. Akhirnya kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah angkat tadi penyakit-penyakit atau musibah-musibah yang menimpa kita. Jadi Allah ingin kita itu diampuni dosa-dosanya. Tapi karena kita mungkin lupa istighfar, akhirnya Allah pakai caranya Allah dengan mengirimkan ujian kepada kita. Makanya di antara fungsi istighfar itu adalah menolak bala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liya'dzibahum wa hum yastaghfirun." Allah itu tidak akan menguji seseorang selama orang tersebut beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita itu tadi ya, lupa atau lalai, bahkan tidak merasa bersalah sama Allah, kita tidak istighfar, Allah akhirnya kirim ujian kepada kita sebagai cara agar kesalahan-kesalahan kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di riwayat lain disebutkan seorang mukmin itu akan diuji terus sama Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam pribadinya sendiri, baik dalam anak keturunannya diuji juga, baik dalam hartanya diuji juga, kehilangan, kerusakan macam-macam. Dalam riwayat tersebut disebutkan hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah, sampai hamba tersebut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada lagi dosa-dosa dalam dirinya. Jadi kita harusnya bahagia kalau Allah kasih ujian, Allah sedang bersihin luka-luka kita. Kita aja kalau luka jatuh gitu kan, ada darah sobek terus kena air kan perih ya, sakit. Nah itu sebenarnya Allah sedang bersihin dosa-dosa kita biar nanti kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang bersih dari kesalahan-kesalahan. Gitu Mas Idza. Masya Allah, jadi gitu ya Ustaz ya. Anak mau tanya nih Ustaz, tapi Ya. boleh nggak? Boleh. Para nabi dan rasul kan nggak punya dosa Ustaz. Ya. Apa mereka juga diuji sama Allah? Ya, baik Mas Idza. Masya Allah nih pertanyaannya ya. Jadi memang betul ya bahwa para nabi dan rasul itu nggak punya kesalahan, nggak punya dosa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka juga diuji? Nah, kita lihat sabda Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu pernah ditanya ya Mas Iza sama seorang sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi asyaddu balaan?" Siapakah manusia yang paling berat cobaannya, ujiannya paling berat? Ditanya gitu sama seorang sahabat. Apa jawab Rasul? Al-anbiya'u, para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kemudian orang yang di bawahnya, kemudian di bawahnya. Nah, justru ya para nabi dan rasul itu paling berat ujiannya. Jadi bukan karena mereka nggak berdosa terus nggak diuji, tidak, tapi karena keimanan mereka itu ya, para nabi dan rasul dengan iman yang masya Allah, mereka diuji dengan keimanan tersebut. Dalam hadis itu disebutkan Allah akan menguji seseorang berdasarkan agamanya. Kalau agamanya kuat, insya Allah akan uji dengan ujian yang kuat juga. Tapi kalau imannya lemah, maka Allah akan mengujinya sesuai dengan kadar agamanya. Jadi justru para nabi ini adalah golongan orang-orang yang ujiannya paling berat dari segala macam ujian yang pernah dirasakan oleh manusia. Makanya suatu hari Rasulullah itu pernah dipegang oleh seorang sahabat tangannya, dan saat itu Rasul sedang sakit demam. Kata sahabat ini, "Wahai Rasul, tangan Anda ini panas sekali gitu. Apakah Anda sakit?" Kata Rasul, "Iya, kami diuji," kata Nabi SAW ketika ditanya tangan yang panas itu. Kata Nabi SAW, "Kami para nabi itu diuji 2 kali lipat dibanding dengan kalian." Kata sahabat, "Oh gitu ya." Terus tanya lagi sahabat ini,
Oh kalau gitu Rasul, para nabi atau para rasul dan nabi ini dapat 2 kali lipat pahala dong. Kata Rasul, iya. Nah, jadi ujian dan pahala itu berbanding lurus. Jadi semakin besar ujian yang kita terima, semakin besar dosa yang kita diampuni. Jadi kalau kita berbuat dosa yang besar, terus kita lupa istighfar atau tidak cukup dengan istighfar, Allah akan kasih ujian yang besar sehingga mampu mengangkat dan menghapus dosa-dosa tersebut. Begitu Mas Idza. Wah, Masya Allah ya Ustadz, ini materi banyak banget manfaatnya buat Idza dan khususnya buat teman-teman di rumah. Terakhir Ustadz, ada nggak sih tips buat mengolah hati ketika kita diuji? Oke, baik Mas Idza. Terakhir saya sampaikan satu lagi yang tidak kalah penting, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala dalam ujian yang Allah berikan kepada kita. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Kata Rasul, kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Nah, ini jadi ujian itu bentuk cintanya Allah kepada kita nih. Kalau orang tua kita normal ya, manusia normal, orang tua biasanya kalau cinta sama anaknya itu anaknya dikasih apa aja. Anaknya minta A dikasih A, minta B dikasih. Mau mukul itu nggak tega dan lain-lain gitu. Mau menghukum nggak tega. Nah, tapi kalau cintanya Allah kepada kita, Allah justru kasih kita ujian gitu. Kok bisa? Nah begini, karena Allah tuh pengen kita berakhir di surga tanpa hisab ya. Jadi ketika Allah mencintai kita, Allah akan berusaha membuat diri kita itu tetap bersih dari kesalahan. Tapi karena kita manusia normal, rentan dengan kesalahan dan dosa, akhirnya Allah kirim ujian-ujian untuk kita. Kita buat kesalahan, terus kita nggak istighfar, Allah kasih ujian. Biar nanti kesalahan kita tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dinobatkan sebagai Khalilullah, kasih Allah Subhanahu wa taala, itu mendapatkan predikat seperti itu setelah diuji dengan berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Nabi Ibrahim itu lama nggak punya anak, lama sekali, ada yang mengatakan 80 tahun ya. Itu ujian dari Allah, berat. Seorang ayah tidak dikaruniai anak, ini berat, ujian dari Allah. Tapi kalau bersabar, insya Allah Allah akan kasih. Kemudian bayangkan, setelah nunggu anak bertahun-tahun, terus Allah kasih anak Nabi Ismail. Tapi di masa kecilnya Allah kasih ujian lagi ke Nabi Ibrahim. Tinggalkan anakmu Ismail dan istrimu di lembah yang gak ada kehidupan di Mekah. Ujian buat Nabi Ibrahim. Bayangkan, seorang ayah disuruh ninggalin anak dan istrinya di suatu tempat yang gak ada kehidupan sama sekali. Ini sangat berat, ujian yang sangat-sangat berat bagi seorang ayah. Setelah itu ya, setelah ditinggalkan, anaknya sudah besar, apa ujian lagi dari Allah? Kata Allah, Allah suruh Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail, iya kan? Ketika Ismail sudah besar, justru disuruh sembelih oleh Allah. Ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ibrahim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin semua dari Allah itu yang terbaik. Dan Allah membenarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Allah memberikan apa yang patut Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkannya. Diangkat sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tentu sahabat santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua pengen dong ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan resah dan jangan sedih kalau kita dapat ujian. Apapun itu ujiannya, rasa sakit, ya, kehilangan uang, ya, kerusakan harta benda, ya. Yakin Allah sedang mencintai kita. Kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersabar, kemudian yakin bahwa Allah sedang mengangkat derajat kita dengan ujian-ujian tersebut. Allah sedang menghapus dosa-dosa kita yang mungkin tidak kita sadari dan lupa untuk kita istighfari. Dan yakin Allah Subhanahu wa taala itu sedang sayang dan cinta kepada kita. Makanya banyak orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah kasih ujian yang begitu berat. Saya punya teman, ya maksudnya tapi sudah tua orangnya.
Beliau termasuk orang yang pernah jatuh dalam lubang maksiat dan orangnya kaya, dulu kaya. Setelah itu Allah kasih dia kebangkrutan, bangkrut orangnya. Baru setelah itu dia insaf dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya dia bertaubat dari segala macam dosa setelah Allah kasih kebangkrutan kepada dia, nggak ada harta sama sekali. Nah, jadi Allah kalau sayang sama kita, Allah akan kasih kita ujian. Jadi ujian dari Allah itu bukti sayang dari kita. Oke, untuk mengelola hati kita, bagaimana biar kita bisa bahagia dalam ujian kita? Singkat saja, yang pertama, yakini semua yang terjadi dalam hidup kita, baik buruknya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, semua yang terjadi dalam hidup kita itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin membebani diri kita kecuali sesuai dengan kadar kemampuan kita. Artinya tidak tinggal kita nih mau berusaha atau tidak. Kemudian yang ketiga, kita yakini semua yang terjadi dalam hidup kita atas kehendak Allah dan semua itu bertujuan untuk kebaikan kita masing-masing. Kemudian yang keempat, yakini semua ujian, musibah dan hal-hal yang tidak enak buat kita, ujian kita pasti ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima terakhir, tidak ada yang menolong kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah Subhanahu wa taala memberimu sesuatu yang buruk, maka tidak ada yang mampu menghilangkan keburukan itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga menambah iman dan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Mas Iza. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Materi yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat Iza sendiri. Baik sahabat santri, sekian itu dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Nun wal qalami wa yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasyu'ara